Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai evaluasi kualitas aplikasi pemesanan tiket kereta berbasis mobile, yaitu ACCESS BKI dengan ISO 9126 dan Min Opinion Score. Untuk anggotanya sendiri, yaitu saya sendiri, Magdalena, NIM 3, Uhtinisa, NIM 11, Kintan Kinasi, NIM 19. Untuk pendahuluannya, terdapat latar belakang yang intinya pada laporan ini kami mengeksplorasi konsep-konsep kunci yang terkait dengan ISO 9126 dan berbagai standar ini dapat diterapkan dalam konteks uji kualitas perangkat lunak. Kami akan mengulas karakteristik kualitas dengan jelas, yaitu dalam ISO 9126 dan User Acceptance Test, yaitu metodenya Min Opinion Score, untuk mengolah hasil kuesioner opini responden dalam pengujian aplikasi pemesanan tiket. Untuk tujuannya sendiri yaitu pada kualitas aplikasi ACCESS BKI untuk memastikan aplikasi memenuhi standar internasional ISO 9126, mencakup fungsionalitas, keandalan, kemudahan pengguna, efisiensi, pemeliharaan, dan portabilitas. Pengujian ini bertujuan meningkatkan kepuasan pengguna melalui metode User Acceptance Test dan Min Opinion Score. Untuk lingkup pengujiannya, yaitu pertama modul pemesanan tiket, modul keamanan data, modul antarmuka pengguna, modul integrasi layanan eksternal. Untuk metodologinya, pengujian ini sistem informasi akademik merupakan implementasi dari standar ISO 9126 yang merupakan standar kualitas perangkat lunak yang diakui internasional yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Data dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan disimpulkan guna mengetahui kualitas aplikasi ACCESS BKI ini. Kemudian pada analisis masalahnya untuk menentukan masalah yang ada dalam aplikasi pemesanan tiket ACCESS BKI. Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kualitas aplikasinya, yaitu nantinya akan digunakan untuk melakukan pemesanan tiket kereta. Untuk alat pengujian dan metodenya sendiri menggunakan User Acceptance Test menggunakan Min Opinion Score. Pengujian User Acceptance Test diarahkan kepada pengguna ACCESS BKI dengan tujuan menentukan apakah seluruh bagian fitur dari ACCESS BKI sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian pengujian dengan test case, yaitu pada tahap ini dilakukan perancangan test case secara menyeluruh untuk setiap fiturnya. Test case dirancang untuk mencakup deskripsi langkah-langkah pengujian secara rinci, termasuk bagaimana berinteraksi antara fitur-fitur seperti login, pencarian tiket, proses pembayaran, tampilan e-tiket, pengubahan jadwal, pembatalan tiket, pengolahan profil pengguna, notifikasi, dan histori pengguna. Untuk selanjutnya yaitu pelaporan pada laporan ini, yaitu mencakup analisis mendalam mengenai kualitas perangkat lunak berdasarkan evaluasi dengan standar ISO 9126. Kemudian untuk bab 2-nya yaitu kriteria kualitas perangkat lunak yang berdasarkan 6 karakteristik, yaitu fungsionalitas, reliabilitas, usabilitas, efisiensi, maintainabilitas, dan portabilitas. Pada fungsionalitas terdapat suitabilitas, yaitu kemudian accurateness, yaitu kemudian security, kemudian pada reliabilitas terdapat recoverability, maturity, fault tolerance, kemudian pada efisiensi terdapat time behavior, results behavior, kemudian pada usability terdapat understandability, kemudian ada attractiveness, kemudian ada comfortability. Untuk pada maintainability terdapat changeability, stability, portability. Pada portability terdapat adaptability, scalability, consistent, replaceability. Kemudian pada bab 3 yaitu metode pengujiannya, yang pertama yaitu pembuatan pertanyaan kuesioner. Pada tahap awal penelitian ini yaitu menyusun kuesioner yang dirancang secara khusus dengan aspek seperti fungsionalitas, reliabilitas, usabilitas, efisiensi, maintenance, dan portability.
Kemudian ini terdapat subkarakteristiknya dari fungsionalitasnya. Kemudian reliabilitasnya, efisiensi, usability, kemudian ada maintainability, dan portability. Yang kedua yaitu menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Kuesioner ini dirancang dengan cermat, disebarkan kepada kelompok responden yang terpilih. Kemudian pengumpulan data, yaitu dengan pengisian kuesioner oleh responden dikumpulkan secara sistematik untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian analisis datanya menggunakan metode MOS, yaitu dengan rumus P sama dengan F. P yaitu skor persentase yang dicari, yaitu F perolehan skor oleh validator per dari skor maksimal dikali 100%. Untuk hasilnya berdasarkan hasil analisis tingkat kepuasan pengguna terhadap setiap aspeknya. Proses pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala Likert sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden. Kemudian untuk skala Likertnya yaitu tidak baik 20 sampai 36%, kurang baik 36,01 sampai 52, netral 52,01 sampai 68, baik 68,01 sampai 84, kemudian sangat baik 84,01 sampai 100%. Kemudian pengujian dengan test case. Yang pertama dengan menyusun test case-nya, yaitu menggunakan test case dimulai dengan tahap perancangan test case secara sistematik untuk mencakup seluruh fitur utama aplikasinya. Kedua, pelaksanaan pengujiannya. Ketiga, yaitu pengumpulan data hasil dari pengujiannya. Kemudian pada bab 4, yaitu hasil pengujiannya, yaitu pada tabel 8 hasil kuesioner dari pengujian MOS. Yang pertama yaitu functionality, dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Akses BKI mendukung semua aktivitas, mendapatkan 75 sangat baik. Kemudian informasi sangat akurat yang diberikan oleh aplikasi Akses BKI terkait jadwal, harga, rincian perjalanan mendapat 63 responden sangat baik. Kemudian saya percaya bahwa aplikasi Akses BKI melindungi data pribadi saya dari akses yang tidak sah, mendapat 55 sangat baik. Kemudian aplikasi Akses BKI dapat terhubung dengan baik dengan aplikasi atau layanan eksternal lain seperti pembayaran digital, mendapatkan 67 responden sangat baik. Kemudian aplikasi Akses BKI mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku, mendapatkan 51 sangat baik. Kemudian pada reliability, aplikasi Akses BKI jarang mengalami masalah, mendapatkan 44 responden. Kemudian aplikasi Akses BKI mampu beradaptasi dan melanjutkan fungsi meskipun ada gangguan atau kesalahan kecil, mendapat 39 sangat baik. Kemudian aplikasi Akses BKI dapat memulihkan diri dengan cepat, yaitu mendapat 50 sangat baik. Untuk usability, seberapa mudah Anda memahami fitur dan menu di Akses BKI, mendapatkan 64 sangat baik. Seberapa mudah Anda mengoperasikan aplikasi Akses BKI untuk bertransaksi atau mencari informasi, mendapatkan 61 sangat baik. Kemudian apakah tampilan dan desain antarmuka aplikasi Akses BKI menarik, mendapatkan 56 sangat baik. Kemudian untuk efisiensi, aplikasi Akses BKI memberikan respon yang cepat saat saya melakukan transaksi, mendapatkan 58 sangat baik. Kemudian aplikasi Akses BKI menggunakan sumber daya perangkat saya dengan baik tanpa menyebabkan masalah, mendapatkan 51 sangat baik.
Kemudian untuk maintainability, seberapa mudah Anda menemukan penyebab masalah yang terjadi pada aplikasi Access BKI ketika mengalami gangguan, mendapatkan 36 sangat baik. Kemudian aplikasi Access BKI mampu beradaptasi dengan baik berbagai platform atau perangkat tanpa menimbulkan masalah, mendapatkan 46 sangat baik, dan mendapatkan tertinggi pada baik yaitu 54. Kemudian pada portability, aplikasi Access BKI mudah diinstal dan tidak memerlukan langkah-langkah tambahan, mendapatkan 60 sangat baik. Kemudian aplikasi Access BKI mendapatkan 69 sangat baik. Kemudian aplikasi Access BKI dapat menjadi pengganti yang efektif untuk aplikasi pemesanan tiket lain, mendapatkan 61 sangat baik. Pada bobot penilaian MOS ini sendiri, yaitu SB didefinisikan dengan sangat baik, mendapatkan bobot 4, B yaitu baik, mendapatkan bobot 3, kurang baik 2, dan tidak baik 1. Untuk perhitungannya sendiri, seperti pada tabel 9, kemudian dikelompokkan berdasarkan pertanyaan, yaitu functionality, reliability, usability, efficient, maintainability, dan portability. Kemudian pada tabel 11 yaitu kriteria untuk fungsionality-nya, yaitu yang untuk pertanyaan pertama memiliki total MOS 386 dengan persentase 88,59, yaitu sangat baik. Pertanyaan kedua 386 dengan persentase 88,53, sangat baik. Untuk pertanyaan ketiga 372 dengan persentase 85,32, sangat baik. Untuk pertanyaan keempat 391 dengan persentase 89,61. Untuk pertanyaan kelima 373 dengan persentase 85,55 dengan rata-rata 381,6 dengan persentase 87,54. Untuk reliability-nya sendiri dengan rata-rata pada total MOS 353,3, persentase 81,03. Untuk usability rata-rata 380 dengan persentase 87,15. Untuk efisiensi dengan rata-rata 371, persentase 85,08. Untuk kriteria maintainability dengan rata-rata 350,5 dengan persentase 80,50. Untuk portability rata-ratanya 385 dengan persentase 88,29. Kemudian untuk pengujian dengan test case, yaitu yang pertama login dan registrasi, yaitu memasukkan email dan password dengan mendaftar dengan data baru. Hasil yang diharapkan yaitu dapat masuk dan membuat akun baru, valid. Pencarian tiket, pengguna memasukkan stasiun asal dan tujuan, tanggal keberangkatan, valid. Kemudian proses pembayaran, pengguna memilih metode pembayaran dan menyelesaikan transaksi, valid. Tampilan e-tiket, pengguna mengakses menu tiket saya, valid. Mengubah jadwal dengan mengubah jadwal keberangkatan dari tiket yang sudah dibeli, valid. Pembatalan tiket menggunakan membeli tiket yang akan dibatalkan, valid. Profil pengguna dan mengubah detail profil, valid. Notifikasi, pengguna menerima notifikasi, valid. History, pengguna melihat riwayat transaksi, valid. Selanjutnya pada bab 5 yaitu analisis hasil pengujian. Yang pertama, hasil pengujian user acceptance test yang menggunakan mean opening score dengan hasil perhitungan yaitu functionality sebesar 87,54% dengan kategori MOS sangat baik, kemudian reliability 81,03% dengan kategori MOS-nya baik. Kemudian selanjutnya ada usability dengan skor 87,15 yaitu sangat baik. Selanjutnya efisiensi 85,08 sangat baik.
maintainability 80,50% kategori baik. Yang terakhir ada portability 88,58% dengan kategori most sangat baik. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian, aplikasi akses baik KAI menunjukkan performa yang sangat baik di semua aspek kualitas perangkat lunak, baik fungsionalitas, keandalan, sehingga portabilitas. Yang kedua ada hasil pengujian dengan test case. Berdasarkan hasil pengujian yang tercatat pada tabel, sebagian besar test case berhasil mencapai hasil valid yang menunjukkan bahwa fitur-fitur utama dalam akses baik KAI berfungsi dengan baik dan sesuai dengan harapan pengguna. Kemudian prioritas perbaikan pada reliabilitas aplikasi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan aplikasi untuk tetap berfungsi dengan baik meskipun terjadi gangguan atau kesalahan minor seperti koneksi internet yang lambat atau kegagalan sementara. Yang kedua, pada efisiensi aplikasi dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya perangkat seperti CPU dan memori untuk memastikan kinerja yang maksimal, terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Hal ini bertujuan agar aplikasi tetap berjalan lancar tanpa membebani perangkat, memberikan pengalaman pengguna yang baik meskipun pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya ada kinerja sistem. Dengan kecepatan aplikasi sangat penting untuk memberikan respons yang cepat sesuai ekspektasi pengguna, terutama dalam transaksi dan pencarian informasi. Selain itu, stabilitas aplikasi juga menjadi faktor kunci di mana aplikasi harus tetap stabil dalam penggunaan rutin, jarang mengalami gangguan teknis, dan mampu pulih dengan cepat dari kesalahan kecil sehingga pengalaman pengguna tetap terjaga dan baik. Selanjutnya bab 6 yaitu rekomendasi. Perbaikan pada reliabilitas. Yang pertama, tingkatkan fault tolerance aplikasi seperti sistem pemulihan otomatis saat terjadi kegagalan koneksi. Kemudian perbaiki alur penanganan error agar tidak mengganggu fungsi utama aplikasi. Yang kedua, pada efisiensi, yaitu optimalkan algoritma pemrosesan data untuk mempercepat waktu respons, terutama saat memuat daftar tiket atau memproses pembayaran. Yang kedua ada lakukan pengujian khusus pada perangkat dengan spesifikasi rendah untuk mengidentifikasi potensi masalah performa. Selanjutnya pengujian ulang atau retesting. Dalam skenario reliabilitas, yang pertama simulasi koneksi internet yang tidak stabil untuk memvalidasi peningkatan fault tolerance. Yang kemudian uji skenario pemulihan sistem setelah terjadi kesalahan, misalnya pemutusan koneksi selama transaksi. Yang kedua ada skenario efisiensi. Pada uji performa aplikasi pada perangkat dengan spesifikasi rendah untuk memastikan pengguna sumber daya sudah optimal. Kemudian memeriksa waktu respons aplikasi pada fitur utama seperti pencarian tiket, pembayaran, dan pengubahan jadwal. Selanjutnya pada persiapan deployment. Yang pertama ada stabilitas. Aplikasi menunjukkan stabilitas yang sangat baik selama pengujian dan tidak ada bug kritis yang ditemukan. Yang kedua, pada kesiapan aplikasi dinyatakan siap untuk rilis dengan catatan bahwa pengujian rutin tetap perlu dilakukan setelah rilis untuk memantau performa. Yang ketiga, dokumentasi. Siapkan dokumentasi lengkap termasuk panduan pengguna, log pengujian, dan daftar fitur. Lakukan release note untuk menjelaskan perbaikan atau fitur baru kepada pengguna. Ada langkah deployment. Yang pertama, pastikan tim pendukung atau support team siap untuk menangani potensi keluhan pengguna pasca rilis. Yang kedua, monitor performa aplikasi secara berkala untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah dengan cepat. Selanjutnya pada bab 7 yaitu kesimpulan. Kualitas perangkat lunak berdasarkan hasil pengujian penggunaan metode ISO 9126 dan Min-Operand Score. Kualitas perangkat lunak aplikasi akses baik KAI dinilai sangat baik di semua aspek evaluasi. Dari sisi fungsionalitas, aplikasi ini memenuhi kebutuhan pengguna dengan skor rata-rata 87,54%, menunjukkan bahwa fitur yang tersedia sudah relevan dan bekerja dengan baik. Pada aspek reliabilitas, aplikasi dinyatakan stabil dan mampu pulih dari gangguan kecil dengan skor rata-rata 81,03%.
Kemudian pengguna juga menjadi keunggulan dengan antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami mendapatkan skor rata-rata 87,15%. Dari sisi efisiensi, aplikasi memberikan respon yang cepat dan optimal dengan skor rata-rata 85,08%, sementara portabilitasnya terbukti baik dengan skor rata-rata 88,58%, memastikan aplikasi dapat berjalan dengan berbagai perangkat tanpa masalah. Selain itu, aspek pemeliharaan juga mendapat skor rata-rata 80,50%, menunjukkan bahwa aplikasi ini mudah dimodifikasi dan diperbarui untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan hasil ini, akses BKI dinyatakan berkualitas tinggi dan memenuhi ekspektasi pengguna. Kemudian tingkat kesiapan aplikasi, akses BKI telah dinyatakan siap untuk digunakan oleh pengguna. Berdasarkan hasil pengujian, tidak ditemukan bug kritis yang dapat mengganggu fungsionalitas aplikasi dan semua fitur diuji memberikan keluaran sesuai dengan harapan. Dengan skor pengujian menunjukkan kualitas sangat baik di berbagai aspek. Selanjutnya, ada langkah monitoring pasca deployment. Setelah dirilis, pemantauan performa aplikasi secara real-time perlu dilakukan untuk mendeteksi potensi masalah. Selanjutnya, yang kedua ada pengujian rutin. Pengujian periodik pada modul utama seperti pencarian tiket, pembayaran, dan pengubahan jadwal perlu dilakukan untuk memastikan performa tetap optimal. Yang ketiga, pengembangan lebih lanjut dengan evaluasi penambahan fitur baru, seperti integrasi dengan layanan transportasi lain dapat dilakukan untuk meningkatkan manfaat aplikasi. Keandalan juga perlu ditingkatkan agar aplikasi tetap stabil meskipun dalam kondisi koneksi internet yang tidak stabil. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Saya tutup presentasi pada kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.